Oke, Shalom. Selamat bertemu dengan saya, Gracia Pilo. Sebentar ya. Dengan Gracia Pilo di siang hari ini. Siang hari ini saya buat live seperti biasanya, live mendadak. Saya ingin bicara tentang karya-karya mujizat Allah yang luar biasa di gereja-gereja Arab. Karena akhir-akhir ini karena banyaknya aliran sesat yang menghembuskan opini yang berkali-kali yang keliru, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta, yang mana informasi yang sesat ini didoktrinkan, sehingga orang hidup di dalam alam khayalan, bahwa nama Allah itu tidak berkuasa, Allah Tritunggal itu bukan Allah yang benar, Allah Tritunggal itu iblis, kalau bahasanya Saksi Yehova itu Allah Tritunggal yang diimani seluruh gereja sedunia itu dewa yang berkepala 3, dia itu setan, nama yang menjijikkan untuk diucapkan dari mulutnya orang Kristen ini kelompok Yahwisme. Jadi Saksi Yehova, Unitarianisme, Oneness Pentakostal, dan Yahwisme anti Tritunggal mendoktrinkan jemaat umatnya kebohongan-kebohongan semacam ini. Ini diulang-ulang. Allah Tritunggal itu dewa berkepala 3, Allah Tritunggal Maha Kudus itu setan, Allah itu tidak boleh diucapkan dari mulut, Yahwisme, Lukas Sutrisno, Yakub Sulistyo, dan dia tidak sama sekali berkuasa dan tidak bisa berbuat mujizat. Mujizat didoktrinkan hanya bisa terjadi di dalam nama Yehova atau di dalam nama Yahweh, bukan di dalam nama Allah. Allah yang Esa di dalam iman Tritunggal Maha Kudus. Nah, sekarang kita lihat apakah serangan-serangan dan opini-opini dari pihak aliran sesat yang anti dengan Allah Tritunggal itu benar sesuai dengan kenyataan apa tidak? Biarlah fakta yang akan menjawab. Saya tegaskan bahwa semua mujizat terjadi di semua bangsa. Allah bekerja di semua bahasa. Tidak ada bangsa, tidak ada bahasa yang Allah jijik, yang Allah tidak turun dan tidak berkarya. Hal yang sama tidak terkecuali di negara-negara yang berbahasa Arab, yang menyebut Tuhan, God, ilahnya, sesembahannya dengan nama Allah, Al-Ilah, gereja Koptik, gereja-gereja Syria, gereja-gereja di Timur Tengah, itu sangat biasa mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Al-Masjidulillah. Al-Masjidulillah ini malah liturgi. Segala kemuliaan bagi Allah. Al-Rab, Insyaallah, kalau Allah berkehendak. Kalimat-kalimat yang seperti ini sesuatu yang sangat-sangat umum, ini bahasa sehari-hari. Baik di gerejanya Khalil Gibran, puisi Arab, penyair Arab terkenal dari Lebanon, gereja di Yordania, gereja di Syria, gereja di Mesir, gereja di Arab Saudi. Gereja di Arab Saudi itu ada gereja-gereja Katolik dan gereja Ortodok. Semua mengucapkan hal ini, memang ini bahasa Arab, bahasa sehari-hari. Dan saya buktikan bahwa Allah tidak terbatas hanya kelompok Israel saja yang mengucapkan Yehova atau Yahweh. Tidak. Allah bekerja dengan nyata di semua bangsa, tidak terkecuali di negara-negara Arab. Ini gereja-gereja di padang gurun, monasteri-monasteri di Timur Tengah. Negara Arab, negara yang sudah Kristen sejak abad pertama, negara daerah yang paling sering dianiaya, dibunuhi, jumlah martir terbesar itu di Arab, di tanah di Timur Tengah. Sejak awal berdirinya, baik dibunuh oleh orang Romawi maupun dibunuh sama orang-orang penguasa Islam. Mereka seperti domba, persis seperti kata Alkitab, domba di tengah-tengah serigala. Di semua negara Arab, penginjilan itu tindakan pidana. Ada hukumannya, barang siapa yang terang-terangan menginjil dan mempertobatkan satu orang Muslim, hukumannya mati, dibunuh. Itu hukum
Menginjil itu bukan kebebasan agama di dalam di tanah Arab. Menginjil itu pelanggaran pidana. Masuk Islam silakan, keluar dari Islam, apa diinjili, bertobat, keluar dari Islam, dibunuh. Ini hukum yang umum di negara-negara Timur Tengah. Dan Kristen ada dan tinggal di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Hukum orang yang murtad, meninggalkan iman Islam, tidak percaya dengan Islam, pasti dibunuh. Dan yang mempengaruhi juga ikut dibunuh. Tapi ingat, di tengah-tengah penindasan, pembunuhan, penganiayaan, penyembelihan, Allah tidak diam. Allah tetap bekerja di mana-mana tanpa batas. Di tengah-tengah penindasan, pembunuhan, dan teror, bahkan di Timur Tengah, kuasa karya Allah, mujizat Allah yang terjadi di padang-padang gurun, di biara-biara, di gereja-gereja, itu jadi rahasia umum. Pantang untuk membicarakan terbuka, tapi semua orang sudah mengetahuinya. Sudah menjadi rahasia umum, pantang untuk dibicarakan terbuka. Orang-orang di Timur Tengah tahu kalau biarawan-biarawan yang bermeditasi, kontemplasi di padang-padang gurun, itu memiliki suatu karunia dari Roh Kudus yang tidak lazim. Yang mana mereka, orang-orang Arab, sering datang minta didoakan oleh para biarawan-biarawan, oleh abuna-abuna, datang ke gereja. Karena mereka sudah tahu kalau biarawan-biarawan dari padang gurun yang turun dari kontemplasi masuk ke gereja, itu banyak mujizat, banyak kesembuhan yang terjadi. Jadi, barang siapa mengatakan Allah tidak membuat mujizat, Allah itu dewa yang menjijikkan, yang tidak boleh diucapkan, ini doktrinnya Yahwisme, saya akan tunjukkan fakta, supaya kalian jangan doktrin-doktrin menyesatkan itu dibantahkan. Sebagai contoh, saya akan tunjukkan film di sini dari Father Makari Yunan. Abuna Makari Yunan ini biarawan yang baru saja dia meninggal bulan kemarin. Dia punya suatu karunia khusus. Dia Tuhan memakai dia menyembuhkan banyak orang sakit, orang yang kerasukan setan, yang depresi didoakan. Dan di dalam kebaktian-kebaktian atau Bible study yang dipimpin oleh Abuna Makari Yunan ini bahasa lainnya itu Makarius. Makari itu bahasa Arabnya Makarius, Yunan itu Yunus. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, Makari Yunan itu Makarius Yunus. Di mana Abuna Makari Yunan ini memimpin Bible study atau doa, gereja-gereja Koptik di Mesir, gereja Koptik di Mesir yang sedang ketempatan, itu kedatangan bukan 1-2, tapi rombongan umat muslim untuk masuk ikut ibadah dan berdoa di gereja. Muslimin dan muslimat duduk diberikan bangku khusus karena mereka rombongan untuk mendengarkan doa-doa dan tausiah dari Father Makari Yunan yang sudah meninggal. Bahkan minta didoakan yang sakit, yang terbeban, yang diganggu roh jahat, atau punya masalah-masalah minta didoakan. Nih, orang yang kerasukan dilepaskan, orang sakit disembuhkan langsung di tempat. Yang buta langsung melihat. Dan yang mengalami mujizat ini, orang-orang muslim ini bersaksi terang-terangan, ini yang membuat semakin banyak orang muslim lain di Mesir ikut masuk ke gereja-gereja Koptik karena mereka tahu ada kuasa di dalam nama Yesus, Allahnya yang disembah orang Kristen itu luar biasa. Yuk kita lihat rekaman ini ya. Saya berani menampilkan film ini karena ada semacam kayak semacam budaya. Selama orangnya masih hidup, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan melalui orang-orang biarawan-biarawan yang masih hidup, jangan dipublikasikan karena kasihan orangnya. Berbahaya untuk orangnya yang masih hidup. Takut iblis menjegal dia, jatuh dalam dosa kesombongan dan yang lain-lain.
Sehingga di dalam gereja ortodok, kalau orangnya masih hidup, semua diem. Tidak ada yang pernah mempublikasikan, mempropagandakan besar-besar, enggak. Nah, karena Abuna Makari Yunan sudah meninggal, saya tunjukkan sebagai bukti bahwa doktrin-doktrin saksi Yehova, Allah Tritunggal adalah Allah yang berkepala 3, dewa yang menjijikan menurut propagandanya kaum Yahweisme, atau dia itu setan bukan Allah seperti doktrin-doktrinnya Oneness Pentakostal. Mari kita lihat postingan-postingan ini, bagaimana karya Tuhan mujizat terjadi di tengah-tengah, di depan mata bagi orang-orang Muslim. انت جيت امبارح؟ ها؟ جيت امبارح؟ احكي انت مين؟ أنا اسمي إيمان. Abuna Makari tanya, kamu dari mana? Karena kemarin kamu ada di kebaktian Bible Study, doa-doa yang dia pimpin. Sekarang kamu datang lagi, dipanggil. Namamu siapa? Jelaskan, kamu ini siapa? Namamu apa dan apa maksudmu ke sini? Dari pakaiannya, kita tahu dia Muslim, bukan Kristen. Karena kalau Kristen pakai tasmina, agak beda. Lama-lama kalian bisa membedakan mana yang Muslim, mana yang Kristen ya. بص للناس. أنا اسمي إيمان نبوت. يعني كنت تعاني، رحت لأبونا عسية، صلى علي وفتحت وكانت ممثلة تم. يعني كنت بتشوفي بعينيكي ولا ما بتشوفي؟ لا ما كنت مصب بعيني. كنت عامية؟ كنت عمي أيوة. وحصل لما صلى إيه؟ علي فتحت. ده امتى؟ امبارح. امبارح. اتفضل. Dia bersaksi, saya kemarin didoakan oleh Abuna Makari, saya tidak bisa melihat, kemudian mata saya tercelik. Terus ditanya, apakah sebelumnya kamu memang sudah bisa melihat atau kamu buta? Saya kemarin itu datang dalam kondisi buta, tapi setelah didoakan, saya bisa melihat, dan oleh karena itu saya datang kedua kali di gereja ini. Oh ya, setelah dia bersaksi itu silakan duduk. Ini Muslim datang ke gereja berkali-kali untuk mengikuti doa-doa dan Bible Study dari Father Makari Yunan yang sudah meninggal. Maaf. بص للناس. أنا اسمي إيمان نبوت. يعني كنت تعاني، رحت لأبونا عسية، صلى علي وفتحت وكانت ممثلة تم. يعني كنت بتشوفي بعينيكي ولا ما بتشوفي؟ لا ما كنت مصب بعيني. كنت عامية؟ كنت عمي أيوة. لما وحصل صلى إيه؟ علي فتحت. ده امتى؟ امبارح. امبارح. اتفضل. اتفضل. Ini di dalam gereja. Yang Anda lihat ini orang-orang Kristen. Tapi di gereja yang penuh dengan orang-orang Kristen yang ikut Bible Study dan doa-doa yang dipimpin Father Makari, orang-orang Muslim juga hadir. Yuk kita lanjutkan. وهي غير مسيحية للعلم. كل اللي رفع طلبة واللي رفعت طلبة هنا أو في أي مكان الرب سمع واستجاب حسب حكمته وحسب إيمانه. أما على المقيدين بالأرواح الشريرة مجرد ما أقول اسم يسوع خلاص. الاسم يسوع كل شيطان يهرب ويطلع. باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الأجساد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا بنتو، يلا خلاص. Muslim yang terbeban, yang didoakan, mungkin diganggu roh jahat,
dipulihkan, dia datang mencium salib yang dipegang oleh Abuna Makari. Coba lihat, ada bangku khusus disediakan gereja Koptik untuk orang-orang Muslim yang bermasalah, yang minta didoakan di dalam gereja. Yang kayak gini-gini nih pemandangan sering di dalam gereja Koptik. Yuk lihat lagi. خلاص مش هيرجع لك تاني، مش هيرجع لك تاني، مش هيرجع لك تاني. خلاص صليت صليت صليت، يلا خلاص مش هتتعبوا تاني، مش هتتعبوا تاني. هتوقعوني طيب. يلا خلاص خلاص. ها سيد المسيح شفاك وحررك، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. Sudah lihat? Jadi apa namanya? Propaganda bahwa Allah Tritunggal itu dewa yang menjijikkan, yang tidak boleh diucapkan dari mulut, iblis berkepala 3 dan tidak ada mujizat di dunia orang-orang kekristenan yang berbahasa Arab. Tidak. Nama Yesus berkuasa membebaskan orang-orang yang dirasuki setan. Nama Yesus terbukti berkuasa menyembuhkan bahkan orang-orang yang belum beriman kepada Kristus. Tuhan bermurah hati menunjukkan kuasanya nyata terang-terangan kepada orang-orang Muslim di Mesir. Di tengah penindasan. Jadi orang-orang Muslim di Mesir sendiri yang menjadi agen-agen mengabarkan mujizat-mujizat yang dia alami, sehingga banyak orang yang berupaya mengatakan itu hoax, itu bohong. Orang tidak dengar. Karena apa? Kamu mengatakan bohong, nah buktinya yang mengalami kesembuhan banyak, malah dari kesaksian Orang yang mengalami jamahan Tuhan dan mujizat, semakin banyak orang-orang Muslim yang datang ke gereja. Muslim ataupun muslimat, muslimin dan muslimat semua banyak yang datang ke gereja. Inilah sebabnya gereja Ortodok di Timur Tengah, gereja Syria, gereja Koptik, sangat dibenci oleh Islam radikal, sehingga dilakukan pemberondongan, ditembak, dibunuh, bom bunuh diri. Karena apa? Mereka benci kenapa gereja kok menjadi tempat di mana Muslim berbondong-bondong untuk didoakan. Mereka benci kenapa nggak datang ke masjid, kenapa nggak datang ke ulama, kok datangnya minta ke gereja, minta cium salib, minta didoakan. Oleh karena itu, apa yang Anda saksikan tadi, karya Tuhan yang luar biasa itu, sesuatu yang menggembirakan, tapi mereka, orang-orang Mesir, orang-orang Kristen di Mesir, hidup di tengah-tengah penganiayaan, penindasan, dan pembunuhan. Yuk kita lihat. Upaya untuk menyangkal bahwa itu semua bohong dari media massa, dari media sosial, tidak mempengaruhi masyarakat Mesir, malah semakin banyak orang Mesir datang. Karena apa? Counter opini di media sosial tidak berpengaruh. Karena apa? Jumlah saksi mata yang mengalami mujizat, merasakan kuasa Yesus itu jauh lebih banyak. Kita lihat. صلي من أجل العالم، صلي من أجل السلام، ارفع الطلبة أمام Ini الله. juga doa-doa yang dipimpin oleh Abuna Makari Yunan. Ada sederet bangku khusus buat kaum muslimat, perempuan-perempuan Muslim untuk ikut datang. Anda lihat, ini Muslim, ini bukan Kristen. Datang, ikut berdoa, minta doa yang dipimpin oleh Abuna Makari Yunan.
اللي حاضر معانا، وفي نفس الوقت ارفع طلبتك اللي انت جاي من اجلها. ومش هتحتاج لانسان، لان الانسان ما في ايدوش حاجه. مش هتحتاج لانسان، قول له انا جاي لك انت يا رب. قولي له انا جاي لك انت يا يسوع المسيح، اشفيني الان الان. وهنشوف Anda الاعرج lihat yang يمشي. pakai jilbab yang full hitam-hitam, ini ketahuan dia kelompok muslim dari golongan Salafi. Golongan Salafi datang ke gereja, minta didoakan dan diberkati oleh Abuna, dan bukan satu orang, berbondong-bondong. Nggak laki, ini yang difoto yang perempuan karena gampang membedakannya. Yang laki juga ada, banyak. والأعمى يفتح والأخرس يتكلم والميت يقوم. أمين أمين. نعظمك نباركك نرفع الشكر لي، نمجده كرامة ومجد لك. أشكرك. صلي وارفع الطلبة أمام الله. صلي وارفع الطلبة أمام الله. غمض عينيك وارتفع فوق. غمض عينيك. نرفع الطلبة للرب، نرفع الطلبة. أنا جاي لك أنت يا رب، ماليش غيرك، ماليش غيرك. انت صاحب العمل وحدك. كرامة ومجد لك. Coba saya munturkan sedikit. Anda bisa lihat bedanya. Ini perempuan-perempuan Kristen. Mereka tidak pakai kerudung karena ini bukan perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus agak membedakan mana yang muslim, mana yang Kristen, karena di dalam perjamuan kudus semua harus berkerudung. Tapi toh masih ada kirinya. Kerudung yang dipakai perempuan-perempuan Kristen Mesir dengan kerudung jilbab muslim itu pasti beda kelihatan. Yang ini Kristen, yang tadi itu satu deret bangku itu muslim semua, perempuan-perempuan muslim. Tuh, lihat lagi. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولادك وبناتك بين ايديك هنا وهناك وفي كل مكان يا رب. في كل ربوع مصر، في كل دول الشرق الأوسط، في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في نيوزيلندا، في أوروبا، في كل مكان. ولادك وبناتك، كل الداعين باسمك. خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله. صلي 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 صلي. Berdoalah bersama saya. Berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. غمض عينيك وصلي. ارفع الطلبة للرب. تخليش حاجة تشغلك، تخليش حاجة تشغلك. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. قل له خلصني، فك قيودي، حررني حررني، فك قيودي، حررني. اديني نعمة في عينيك يا رب. Kasihanilah kami, kasihanilah saya ya Tuhan. Dia sedang memimpin doa. Saya nggak akan teruskan sampai selesai. Ini sedang hanya masalah doa. Anda lihat, yang datang ke gereja bukan tambah sedikit, sekalipun ada upaya penyangkalan, itu nggak ada mujizat. Muslim ngomong di media sosial tidak berpengaruh. Karena apa? Orang-orang yang mengalami, yang menjadi agen pewarta kebenaran, aku mendapat mujizat di dalam nama Yesus, sehingga gereja Koptik selalu memberikan tempat khusus. Karena yang datang bukan 1-2 orang, berbondong-bondong. Ini gereja Koptik di mana sedang memasang 20 orang Koptik yang habis disembelih oleh ISIS. Kenapa kebencian terhadap orang Kristen itu menjadi-jadi? Ya karena begini. Dibunuhi. Kuasa Allah tetap bekerja, mujizat tetap terjadi. Orang-orang tetap datang ke gereja. Hanya mereka tidak mengaku, saya sudah pindah agama. Saya masih muslim, saya hanya minta tolong didoakan. Kalau saya minta didoakan sama orang yang tidak beragama, apakah itu berdosa? Kan tidak melanggar syariat. Mereka beralibi seperti itu. Saya masih Islam, saya KTP Islam, saya tidak menjadi Kristen, saya hanya datang untuk beribadah, minta doa. Nah, ini yang membuat kelompok Islam radikal itu marah sekali dengan apa yang terjadi di Mesir. Ini bukti bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Jadi hoaxnya para bidat-bidat Kristen, Allah Tritunggal itu iblis tidak punya kuasa, yang berkuasa itu Yehova atau Yahweh,
Allah tidak berkuasa, itu setan jijik untuk diucapkan dari mulut. Tidak. Tuhan bekerja malah luar biasa di tanah Arab. Mereka berbondong-bondong. Kalau tidak ada aturan membunuh yang menjadi Kristen, bunuh yang pindah agama, kekristenan di Timur Tengah sudah mayoritas, Islam menjadi fosil, menjadi kenangan. Hanya gara-gara kamu pindah agama, pasti disembelih, dimutilasi, ditembak, dibakar, dibom. Ini yang bisa menahan lajunya perdebatan-perdebatan jiwa-jiwa baru yang merasakan menikmati kuasa Allah dalam pribadi mereka. Mereka sudah lagi tidak peduli, datang minta cium salib, berterima kasih cium tangannya Abuna, berterima kasih karena mengalami sendiri. Tuhan bukan hanya teori, bukan buku-buku teologi yang diajarkan di dalam kitab-kitab, diceramahkan. Tidak, mereka mengalami sendiri mujizat yang tidak dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, orang Kristen wajib dibunuhi supaya menimbulkan efek ketakutan. Jangan jadi Kristen kalau kamu nggak mau mati. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah Tritunggal itu setan, sesat, iblis berkepala 3 seperti jargon doktrin yang diajarkan oleh saksi Yehova Unitarian, Allah Tritunggal itu iblis, bukan setan, bukan Tuhan yang dibilang oleh Yohanes. Allah tidak bisa membuat mujizat, hanya Yahweh, Bapa Yahweh. Itu tidak. Allah tidak bisa dibatasi oleh siapa. Gereja Koptik yang Anda lihat tadi, gereja yang sangat menekankan Allah itu Esa di dalam rumusan Tritunggal Maha Kudus. Bahkan sebelum berdoa, selalu menyebut Tritunggal Maha Kudus di depan dan di akhir doa. Bismil Abi wal Ibni wal Rohul Kudus al-Ilahu Wahid. Amin. Ini diucapkan di depan sebelum berdoa dan menjadi penutup setelah berdoa. Allah mampu berkarya, mujizat itu nyata. Saya berani menunjukkan ini karena orang yang bersangkutan sudah mati. Kalau dia masih hidup, kita masih punya etika untuk tidak mau menunjukkannya kayak begini. Kita diam semua. Di tanah Arab, orang yang bercakap-cakap dalam bahasa sehari-hari, Allah, insya Allah, alhamdulillah, almasjidulillah, insya Allah, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tanah Arab luar biasa. Banyak yang berbondong-bondong. Pertanyaannya, apakah orang-orang saksi Yehova, Unitarian, Yohanes Pentakostal, dan Yahwisme mengalami seperti yang kita lihat? Apakah orang-orang Muslim datang ke gereja kalian, duduk, nangis-nangis, cium salib, minta didoakan, dan mengalami mujizat seperti yang Anda lihat di film tadi? Apakah dengan doktrin-doktrinmu, Tritunggal itu setan, sesat, iblis berkepala 3, Allah tidak bisa membuat mujizat, itu dewa yang menjijikkan, yang bisa membuat mujizat itu Bapa Yahweh? Apakah kalian bisa seperti yang Anda saksikan tadi? Itu kan hanya doktrin. Bahkan banyak sejarah yang ditulis oleh penulis-penulis Muslim mencatat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta di tanah Arab. Tapi ini berikutnya ya. Jadi semua yang klaim-klaim propaganda yang disampaikan oleh Yosua Tewu, Yakub Sulistyo, Lukas Sutrisno, Saksi Yehova, kelompok Unitarian, dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tuhan kita sangat-sangat besar dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Amin. Terima kasih. Ini share film dadakan saya hanya untuk mengingatkan Tuhan tetap bekerja di Indonesia, di tanah Arab, di Cina, di seluruh dunia. Kuasanya tetap sama. Dia bekerja sampai genap waktunya, baru dia akan turun untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Terima kasih, salam Tritunggal.